Nah, saudara-saudara, jadi prinsipnya limpahan jasa bisa tiap kali, tiap saat, kapanpun juga, tetapi kolektif bisa 2 kali minimal, April dan Agustus. Mau lebih banyak tidak apa-apa. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, wihara ini, wihara Dhamajaya ini adalah wihara yang punya kekhususan. Kenapa demikian? Karena wihara Dhamajaya ini bukan hanya dibuat sebagai tempat ibadah, bukan hanya tempat Anda datang, duduk, membaca parita, selesai pulang, bukan hanya itu. Tetapi Dhamajaya ini juga dibuat untuk memberikan kesempatan kepada Anda menghormat para leluhur Anda. Di mana tempatnya? Nah, kalau Anda perhatikan di belakang wihara kita, mungkin dari sini tidak kelihatan, tetapi nanti Anda bisa keluar dan bisa melihat. Yang sebelah kanan Anda ini, kalau Anda menghadap ke saya, di belakang wihara, yang sebelah kanan adalah menjadi kuti atau tempat tinggal para biku. Ya, sehingga nanti di sini diharapkan banyak biku yang tinggal, bergantian para biku tinggal untuk membina dharma bersama-sama dengan Anda semua. Sedangkan di bangunan yang kalau menghadap ke saya di sini sebelah kiri Anda, nanti di belakang wihara, nah itu adalah tempat para leluhur. Kenapa demikian? Karena memang kita dengan para leluhur kita, para orang tua kita, para kakek kita, para kakek moyang kita, sebetulnya bagaimanapun juga kita memiliki hubungan. Nah, mungkin Anda bagian dari orang yang punya konsep, yalah orang sudah meninggal kan nggak usah dipikirin. Benar, orang yang sudah meninggal nggak usah dipikirin. Boleh saja Anda punya pikiran begitu. Tetapi walaupun tidak dipikiri, orang yang sudah meninggal itu tetap punya hubungan, ikatan batin dengan Anda. Kenapa? Karena mungkin orang yang sudah meninggal itu ayah Anda, mungkin yang sudah meninggal itu ibu Anda, kakek moyang Anda, leluhur Anda. Anda mau tidak mengaku atau tidak, tetapi darah Anda sedikit banyak mengandung unsur mereka. Bahkan kalau Anda yang masih punya marga namanya, Anda pun sebetulnya sudah jelas nama Anda itu bukan muncul begitu saja, tetapi ada hubungan dengan leluhur Anda. Nah, sehingga kalaupun Anda nanti nggak mau ke kuburan, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi paling tidak Anda bisa lihat di sini, oh ini loh fotonya leluhur saya. Sehingga nanti Anda mungkin mengajak anak Anda yang mungkin belum kenal dengan kakeknya, ini loh kakekmu. Atau mengajak cucu Anda, ini loh ongcomu misalnya, atau makcomu, atau ini leluhurmu. Kenapa? Karena memang nanti di belakang itu akan kita bangun dan akan kita selesaikan tempat para leluhur. Nah, kalau Anda kepingin menempatkan leluhur Anda, ya nanti Anda bisa menghubungi pengurus wihara. Atau Anda ingin pesan untuk dirinya sendiri, juga boleh. Loh, jangan dikira loh yang masuk sana itu hanya leluhur Anda saja. Kita ya punya kesempatan loh. Ya kan?
Nah, sehingga di beberapa negara Buddhis, dalam beberapa tradisi umat Buddha, banyak yang kalau sudah begini ini sudah pesen tempat. Ya, nanti di belakang itu kan akan dikapling-kapling. Wah, saya mau kapling yang pas mata. Oh, pas mata. Ada yang, saya kaplingnya yang pas puser aja. Saya tanya, loh kenapa kok kamu seneng yang puser? Anu Bante, turunan saya ini Jepang zaman dulu Bante. Kalau pas mata orang biasa dia lompat-lompat lihatnya. Kecil-kecil soalnya, semeteran. Jadi ya pas puser aja. Jadi sembahyangnya pas. Ada lagi yang pengen bawa sendiri. Loh, kenapa kamu kok pengen bawa sendiri? Biar kalau namaskara tetap kelihatan. Wah, bagus. Ada yang tinggi sekali, maunya yang paling puncak. Kenapa? Wah, biar kalau kesini olahraga, ya naik turun tangga, ya. Nah itu sudah bisa dipesan kaplingnya. Malah di negara-negara Buddhis itu tiap kapling dikasih nama. Siapa? Si A, si B, si C. Kalau si A itu sudah meninggal, langsung dikasih fotonya. Tapi kalau si A belum meninggal, nggak dikasih foto, dikasih gambar teratai aja, teratai merah gitu. Nah nanti kalau meninggal teratainya dicopot, tempelin fotonya. Tapi nggak pakai abunya, ya karena itu di belakang nanti itu bukan rumah abu. Jadi bukan, saya mau nyimpen abu jenazah kucing saya. Maksud saya kakek saya, bukan kucing, kakek saya. Tidak terima abunya. Loh kenapa? Karena umat Buddha Indonesia ini masih penakut. Kalau dikasih abu jenazah di belakang, nanti umat Buddha takut ke wihara. Katanya, masuk kuburan nih. Penakut. Padahal sebetulnya itu tinggal abu aja. Apa bedanya abu jenazah dengan abu gosok? Tidak ada bedanya. Hampir sama. Tapi karena di konsep kita jadi takut. Dulu pernah kejadian tuh, ada umat pergi ke sebuah vihara. Datang malam-malam, wah Bante, kita sudah capek Bante ya, kita mandi terus istirahat. Oh iya silakan istirahat. Plok mandi istirahat. Pagi-pagi ditanya, bagaimana tadi malam tidur? Enak? Oh enak sekali Bante, nyenyak sekali. Lalu dia buka jendela, buka apa, wihara. Sebelahnya itu ternyata kuburan. Jadi wiharanya itu begitu dibuka jendelanya kuburan. Malamnya nggak bisa pada tidur. Karena kepikiran, padahal semalam sebelumnya sudah tidur nyenyak. Kalau memang ada demitnya kan malam itu juga langsung dilus-lus bun-bunannya. Tetapi baru lihat kuburannya baru malamnya, aduh Bante tadi malam saya sudah nggak bisa tidur lagi, kepikiran kuburan sebelah ada kuntilanaknya atau enggak. Sudah salah. Nah demikian pula di sini, lalu kita sepakat nggak dikasih abu. Ya, tidak dikasih abu jenazah tapi foto-foto seperti kalau dulu Anda yang pernah pergi ke Dhamajaya yang lama, lah itu ada foto-fotonya. Ya semacam itulah. Nah, untuk apa saudara? Supaya kita menyadari bahwa ini loh, saya pernah punya leluhur. Dan penghormatan kepada leluhur saya bukan hanya pada hari-hari tertentu saja. Bukan hanya bulan Oktober saja waktu Cengbeng. Bukan hanya bulan Agustus saja seperti kalau Patik Dana seperti ini, tetapi setiap saat. Mungkin Anda kalau hari Minggu kebaktian ke sini langsung nanti ke belakang lihat-lihat. Ya, nanti mungkin Anda ingat leluhur Anda pasang dupa, lalu mengucapkan dalam hati, semoga engkau berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Cukup. Kenapa demikian? Karena agama Buddha tidak mementingkan upacara yang besar.
Pada waktu kemarin ada orang yang pelimpahan jasa, kalau tidak salah dalam beberapa hari yang lalu, melihat upacara pelimpahan jasa secara agama Buddha, ada yang tanya, loh, agama Buddha ini kok kalau sembahyang sangat simple, bukan sangat sampel, ya, bukan sampel, tapi simple. Bapak-bapak tahu ya, ada yang bukan orang Surabaya, sampel lah podo ae, lain. Nah, sangat sederhana maksudnya. Bunga, dupa, lilin, oke lah, sudah jalan, ya. Seperti di sana ya, bunga, dupa, lilin, oke lah, jalan. Ada buah sedikit, oke lah. Ada roti sedikit, oke lah. Tidak ada buah, tidak ada dupa, tidak ada roti, ya tidak apa-apa. Kok sangat sederhana sekali. Nah, kenapa saudara? Karena orang punya anggapan bahwa agama Buddha itu, wah, kalau mengadakan upacara kematian itu besar-besaran, mejanya harus yang besar, masakannya harus yang banyak. Tidak perlu saudara. Coba lihat, berasnya saja sekarang bukan nasi bentuknya, beras sendiri, langsung dikasih mie kering. Kalau ada yang tanya, loh, ini kok beras? Karena yang meninggal kan sudah punya rice cooker. Dan belum tentu loh sekarang dikasih sudah lapar. Kalau dikasih beras, dia kan masak-masak suka-sukanya sendiri. Mau nanti malam, mau besok, mau lusa, mau puasa, boleh ngirit. Lah kok dikasih mie kering? Kan nanti bisa kasih air panas sendiri. Loh, dari mana dasarnya ini? Dari tradisi juga. Banyak orang kalau meninggal kan dikasih mobil-mobilan kertas. Bayangkan kan kalau di sana dikasih mobil, jadi mobil. Tapi kan nggak pernah dikasih bensin. Iya toh? Berarti kan bisa bikin sendiri toh bensinnya. Nah, kasih televisi nggak pernah dikasih biaya bayar listrik atau bengkelnya. Berarti di sana bisa. Yang saya belum pernah ada itu orang meninggal dikirimi komputer. Itu kalau bisa internet di sana juga bagus loh. Ya, belum pernah tuh. Saya lihat kertasnya itu biasanya mobil, kredit card dikirimkan, alat geseknya nggak ada. Ya mau digesekkan sama apa ini? Ya, sebetulnya nanti kapan-kapan kalau Anda ada yang kenalan yang suka komputer meninggal, kirimi komputer kertas, modem, line telepon, biar nanti di sana kering Telkom. Wah, dapat internet, dapat email dari alam lain kan hebat. Nah, tapi kembali ke permasalahan, kita ini kan upacara hanya sebagai simbolik, sehingga kita kasih beras, bukan nasi. Kita kasih bungkusan mie kering, bukan masakan. Kenapa? Karena yang penting bukan makanannya, tetapi pikiran kita bersama melimpahkan jasa kepada almarhum. Pikiran kita bersama mengingat jasa-jasa almarhum. Satu contoh saja saudara-saudara. Para umat Buddha, walaupun mungkin sudah agak lama, kadang-kadang lihat foto-foto biku ini aja ada yang nggak kenal. Iya toh? Ya, betul toh? Nah, yang sebelah sini adalah Bante Giri Rakito. Ini yang paling tinggi fotonya karena memang orangnya ya paling tinggi.
Ya, itu fotonya paling tinggi. Bagi yang ketutupan pilar ya nasib Anda lah, sudah ketutupan. Itu adalah Bante Giri yang tinggal di Bali, beliau. Ada bukunya, ada riwayatnya. Kemudian yang tengah adalah Bante Kema. Ya, yang di tengah adalah Bante Kema Sarano. Beliau tinggal di Semarang dulu. Nanti ada riwayatnya juga. Lalu yang foto satunya lagi Bante Sudamo yang tinggal di Lasem. Mungkin ada beberapa di antara Anda yang belum kenal. Nah, dengan melihat foto itu, Anda jadi bisa membayangkan, oh, ini biku-biku ini modelnya begini-begini. Nah, yang lain nggak ada fotonya karena masih dalam proses dicari, di mana-mana memang belum ketemu. Kita masih usahakan. Nah, ini kan membawa manfaat. Upacara ini paling tidak mengenalkan kepada Anda, oh itu loh yang namanya Bante Giri. Saya dulu pernah mendengar ceramahnya, saya dulu pernah membaca bukunya. Oh, yang ini orangnya. Terus Bante Kema, oh dulu saya pernah mendengar ceritanya itu, beliau terkenal sekali di Jawa Tengah. Oh, yang ini fotonya. Lalu Bante Sudamo juga, wah ini saya terkenal sekali, dulu banyak membantu, banyak datang ke Dhamajaya waktu masih cetia. Oh, yang ini. Nah, dengan demikian Anda bisa membayangkan wajah-wajah para biku pendahulu. Nah, demikian pula apabila rumah leluhur di belakang telah jadi, foto-foto leluhur dipasang, foto Anda juga siap dipasang, maka itu akan memberikan pendidikan jangka panjang bahwa walaupun orang ini mungkin sekarang sudah dikremasikan, abunya sudah dibuang ke laut, di sini dibuang kemana? Lautnya mana? Kenjeran? Ya, Perak. Ya, abunya sudah dibuang ke Perak, bukan berarti kita putus hubungan, tetapi kita masih punya hubungan dekat. Saling kita bisa mengenalkan, itu leluhur saya, itu kakek saya, itu nenek saya, dan kita bisa mengenalkan kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, saudara-saudara, kalau sudah begitu, apakah yang kita kerjakan? Dulu waktu saya kecil, kadang-kadang saya diajari, kalau kamu sembahyang kepada kakek, nenek, minta dong kopi ping'an. Nah, jadi kita minta kepada foto. Ini perilaku yang keliru. Jangan Anda minta kepada orang yang sudah meninggal. Kalau mau minta, mintalah sama orang yang masih hidup. Ya toh? Orang yang masih hidup bisa kasih, orang yang meninggal tidak bisa kasih. Nah, jadi apa yang sekarang Anda kerjakan di depan foto? Anda merenungi, ini leluhurku, dulu pesan apa ya sama saya? Nah, pada saat kita nuntun anak, lalu kita ingat, lalu kita ngomong, nak, dulu engkong pernah pesen. Nah, apa pesennya? Semua anak-anak harus yang rukun, harus saling tolong menolong, dan sebagainya dan sebagainya. Kita menggunakan foto kakek kita, kita menggunakan foto nenek kita untuk ngajari anak-anak kita. Kalau anak-anak diajari, nak, kamu yang rukun ya, ini perintahnya kakek. Apa? Tidak ada fotonya, tidak ada apa-apa, kurang meyakinkan. Tapi kalau sudah di depan foto, tuh kakek pernah ngomong, anak-anak harus yang rajin. Anak kecil kalau sudah ngeliatin foto, bisa takut loh. Karena jarang foto itu merem. Fotonya kan mesti melek. Lah diliatin, lah kan kayak mandengin. Nah,
Tuh lihat tuh. Nah, sudah ngeri toh. Coba yang ada fotonya sama yang tidak ada fotonya Anda bandingkan. Anda liatin cuma namanya sama yang ada fotonya lain. Nah, jadi itu sebagai keterangan. Anda bisa menerangkan kepada anak Anda, itu loh, kakekmu dulu pernah pesan, kamu harus yang rajin belajar misalnya, atau kamu yang harus bisa akur dengan keluarga. Nah, itu sekalian bisa menjelaskan bahwa kita pernah punya hubungan dengan foto ini. Sehingga nanti kalau anak ini makin besar, kesini sendiri, dia bisa lihat lagi, oh ini foto kakek. Nanti dia mungkin punya anak lagi, ini foto kongcok. Nanti anaknya lagi makin besar, kita tidak pernah putus hubungan. Tidak sembahyang, tidak apa-apa, tapi paling tidak kenal, ini loh leluhur saya. Nah, apalagi kalau Anda bisa sembahyang. Apakah yang dikerjakan di depan foto? Anda pegang hiu boleh, tidak pegang hiu boleh. Anda cukup mengucapkan, semoga almarhum berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Anda tidak usah minta bing'an, minta apa saja, tidak usah. Anda cukup mendoakan kepada almarhum, semoga almarhum berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Di beberapa negara Buddhis, kalau kita ketemu foto atau apa, kita membacakan Anicca Wata Sangkara itu. Anicca Wata Sangkara Upadawaya Damino Upajitwani Rujanti Tesang Upasamusuko. Itu kalau yang hafal. Ya, itu ada di bagian belakang. Tetapi kalau Anda nggak hafal, Anda cukup mengucap, semoga almarhum atau almarhumah berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Kenapa demikian, saudara? Kalau Anda minta, oh almarhum berilah saya keselamatan, berilah saya kesehatan, berilah saya kekuatan, maka Anda menyembah berhala. Foto almarhum itu Anda jadikan berhala, Anda sembayangi. Tetapi kalau Anda mendoakan, semoga almarhum bahagia dan semoga semua makhluk bahagia, maka almarhum terlahir dimanapun juga, semoga dia berbahagia sesuai dengan kondisinya saat ini. Sebaliknya saya makhluk, keluarga saya makhluk, keturunan saya makhluk, semoga mereka semua juga berbahagia. Ini satu doa yang sangat singkat, saudara. Pakai dupa atau pakai bunga atau tidak, atau hanya diam saja, Anda cukup mengucapkan itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, pelimpahan jasa ini yang kita bisa lakukan setiap hari. Yang pertama, kita bisa melihat bentuknya untuk mengenalkan kepada keturunan kita. Yang kedua adalah mengingat nasihat yang telah pernah diberikan oleh almarhum. Anda tadi sembahyang di bawah kan sebelum ke sini? Sembahyang kan? Apa yang Anda lakukan? Minta atau doain almarhum supaya bahagia? Hah? Anda minta atau doain? Hah? Doain. Nah, untung karena tadi saya sudah nerangkan, jadi walaupun Anda minta, ngomong aja doain. Daripada nanti ditertawakan, ya toh. Kalau yang tadi sempat minta, ya ndak salah, wong belum tahu. Tapi nanti diperbaiki, Anda turun lagi dan Anda bertekad, semoga almarhum bahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Ya, Anda perbaiki begitu, sehingga kita mendoakan dia, semoga dia bahagia. Nah, lalu apakah nasihat almarhum ini sudah saya kerjakan? Pada saat saya bertemu dengan almarhum dalam bentuk foto, sebetulnya saya itu merenung, kalau almarhum dulu menasihati supaya akur antar keluarga, saling menolong, saling membantu, sudahkah saya kerjakan? Kalau belum, sudah berapa tahun almarhum meninggal, kenapa belum saya kerjakan? Berarti mulai sekarang saya harus mulai kerjakan.
Sehingga kalau tahun depan ada upacara pelimpahan jasa lagi, saya sudah bisa mengucapkan tekad bahwa pesan almarhum sudah saya kerjakan. Semoga almarhum berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Orang yang meninggal di dalam hidupnya pasti pernah punya pesan-pesan, apalagi kalau itu orang tua Anda. Kalau mungkin masih bayi meninggalnya memang tidak, ya. Tapi kalau itu orang tua Anda punya kesempatan mengingat dan Anda merenungkan, sudah belum saya kerjakan. Nah, ini adalah manfaat yang berikutnya. Selain menghormati, selain mengenalkan, selain mendoakan, kita merenungkan perilaku sendiri. Sudahkah saya ikuti sesuai yang almarhum sampaikan semasa hidupnya? Di dalam buku-buku kuno dikatakan, seseorang yang bisa ingat pesan orang tuanya yang sudah meninggal sampai peringatan 3 tahun upacara kematiannya dan masih mau mengerjakan pesan orang tua tersebut, itu disebut anak yang berbakti. Apalagi bisa lebih dari 3 tahun Anda mengikuti nasihat orang tua, maka itulah anak yang berbakti. Ada di sini yang orang tuanya sudah meninggal? Coba tunjuk jari. Ayahnya misalnya, ayah atau ibunya. Oh, baru sedikit ya. Wah, berbahagialah. Oh, banyak juga. Oh, akhirnya banyak. Iya, baik. Nah, tentu orang tua Anda pernah pesan kepada Anda. Pada hari ini ketika pelimpahan jasa, inilah kesempatan yang paling baik. Minimal setahun sekali Anda merenungkan apakah nasihat orang tua Anda sudah Anda kerjakan. Nah, bagi yang belum mengangkat tangan, berarti kan orang tua masih. Anda juga merenungkan, apakah saya juga telah melaksanakan nasihat orang tua saya yang masih hidup? Apakah saya menunggu melaksanakan nasihat orang tua saya kalau sudah jadi tinggal foto? Gitu? Anak-anak muda, sudahkah Anda jalanin nasihat orang tua? Atau nunggu sampai orang tuanya dijauhkan dulu? Baru, oh ya ini papa sudah tidak ada sekarang, ya saya sekarang baru ngikut lah. Soalnya kalau sudah nggak ada ini bisa jadi demit, nanti nakut-nakuti saya. Sekarang terpaksa saya nurut. Tapi kalau papa masih ada kan saya nggak ada yang nakut-nakuti, saya masih bebas, nggak belajar juga bisa. Apakah kita harus menunggu orang tua kita meninggal dulu baru kita nurut? Tentu saja ini juga perenungan. Mumpung orang tua kita masih hidup, mumpung orang tua kita masih sehat, ayo kita bantu dia, kita rawat dia. Kalau sekarang Anda memberikan bunga kepada foto orang tua Anda memberikan dupa pada foto orang tua Anda, apa sih sebetulnya yang Anda berikan? Anda memberikan wewangian kepada orang tua Anda. Tadi kan semua pakai dupa sembayangnya. Anda berarti memberikan wewangian kepada orang tua, mengharumkan nama orang tua. Tetapi mengharumkan nama orang tua jangan hanya pada waktu ayah ibu sudah meninggal. Perilaku kita yang benar, ucapan kita yang baik, pola pikir kita yang baik, selama ayah dan ibu kita masih hidup, itulah yang mengharumkan nama orang tua kita. Kalau sudah meninggal dikasih nasi yang banyak, buah yang banyak, tapi waktu hidup tidak dirawat, tidak ada artinya. Tetapi ketika masih hidup Anda bisa mengambilkan semangkok nasi kepada ayah atau ibu Anda. Ketika masih hidup Anda bisa mengingat, memberikan sebutir apel yang manis kepada ayah atau ibu Anda. Itulah sebetulnya bentuk penghormatan yang baik. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, pelimpahan jasa ini banyak sekali maknanya.
Bukan hanya sekedar datang, sembayang-sembayang, selesai pulang. Bukan. Marilah kita merenungkan bahwa inilah kesempatan. Kalau saya melihat banyak anak-anak kecil juga diajak, tunjukkanlah kepada anak-anak itu. Ini loh fotonya siapa? Ini ada, berarti kirim juga, ikut di bawah. Apanya si anaknya? Kongnya. Hah? Engkong sama maknya. Tadi sudah ditunjukkan, itu engkong, itu mak. Ada fotonya enggak? Nah, Anda sudah melaksanakan tugas Anda sebagai orang tua. Ini engkong, ini mak. Sudah dikatakan belum? Dulu engkong pernah pesan begini. Sudah? Atau Anda sendiri, lama sebentar bukan urusan. Tapi Anda ingat enggak pesannya engkong maknya, kan gitu. Nah, kalau ini nanti mulai diingat-ingat. Dulu engkong lu pernah pesan apa? Jadi orang harus begini. Nah, jadi kasih tahu kepada anaknya sehingga kita melanjutkan generasi berikutnya, ya. Nanti satu ketika anaknya gede, kemudian nanti punya anak lagi, kan bisa nunjukkan lagi kongcolnya. Nah, ini pelajaran, ya. Jadi bukan hanya sekedar upacara. Lalu mengajak anaknya juga mengatakan, semoga engkong bahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Ini juga pelajaran berdoa menurut agama Buddha. Karena kadang-kadang nanti di sekolah, anak-anak ketemu, ditanya temannya, kamu kalau di depan leluhur kamu sembahyang apa? Oh, saya minta berkah, berhala. Tapi ketika Anda mengajarkan, ini loh, ngomong semoga engkong bahagia, semoga semua makhluk bahagia, membuat orang bisa simpati dengan agama Buddha. Ya, nah inilah banyak hal manfaatnya, ya. Nah kemudian juga yang paling penting adalah kita merenungkan, apakah saya punya keluarga saya yang masih hidup? Apakah kakak dan adik saya? Apakah orang tua saya? Nah, kalau masih ada yang hidup, mari kita bantu. Kita berbuat baik kepada mereka. Kalau yang meninggal saja bisa dikasih beras, sudahkah kita memberikan beras kepada mereka yang masih hidup? Kalau yang meninggal saja bisa kita kasih makanan, sudahkah saya memberikan makanan kepada mereka yang hidup? Kalau kita bisa berpikir demikian, maka upacara pelimpahan jasa ini menjadi saat untuk merubah pikiran kita, supaya kita selalu ingat bahwa walaupun yang meninggal kita bisa ingat, tentu yang hidup kita harus jauh lebih ingat. Orang tua kita yang masih hidup berada di sekitar kita, ikutilah nasihatnya, bantulah dia, rawatlah dia, jagalah dia, sehingga akhirnya kebahagiaan Anda bisa dirasakan baik di dalam kehidupan ini maupun di dalam kehidupan yang selanjutnya. Oleh karena itu saudara-saudara, menghormat mereka yang patut dihormat, seperti yang tadi saya katakan pada awal ceramah ini. Dikatakan di dalam Dharma adalah berkah utama. Kenapa? Pada hari ini kita menghormat kakek kita, leluhur kita, para biku yang pernah berjasa kepada kita. Ini disebut berkah kalau kita bisa memanfaatkan untuk perubahan perilaku kita. Perilaku kita pribadi, perilaku kita di dalam rumah tangga, dan perilaku kita di dalam masyarakat. Menancapkan dupa dan bunga, memberikan wewangian kepada mereka, berarti kita harus mengharumkan nama baik mereka dengan perilaku yang bermanfaat untuk lingkungan. Saudara-saudara, inilah satu pesan yang menjadi bekal untuk Anda, para peserta pelimpahan jasa siang hari ini. Semoga pesan Dharma ini membawa manfaat, bisa Anda bawa pulang, bisa Anda renungkan dan Anda laksanakan. Sehingga setiap saat Anda pun bisa melaksanakan pelimpahan jasa di rumah masing-masing dengan mengingat kebajikan, nasihat para leluhur Anda yang sudah meninggal dan menghormat para orang tua kita yang masih hidup. Semoga para leluhur yang berada di dalam upacara ini, semoga mereka semua berbahagia.
Semoga Anda juga mendapatkan kebahagiaan, keyakinan pada Buddha Dharma. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bawantu sukitata.